Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dari kelas 2 2B Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Dalam video ini saya akan mempresentasikan suatu perencanaan bisnis yang akan saya buat, yaitu bisnis dalam bidang kuliner. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagai masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama sebagai mahasiswa, pastinya akan lebih memilih makanan yang berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat pada makanan tersebut. Hal itulah saya bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Sebagai mahasiswa saat sarapan lebih memilih nasi dengan porsi yang sedang, serta menu yang sederhana, namun rasa yang enak adalah salah satunya nasi kuning. Dari uraian tersebut, maka sangat potensial bila saya mengembangkan usaha nasi kuning. Karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai nasi kuning sebagai sarapan pagi dan bahkan menjadi santap siang. Nasi kuning ini memiliki beraneka ragam varian sehingga konsumen dapat memilih varian yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, nasi kuning ini dapat dinikmati oleh semua kalangan umur. Siapapun dapat mengonsumsi nasi kuning, baik orang yang sudah tua maupun yang muda. Dengan alasan dan landasan tersebut, saya berniat untuk merintis usaha nasi kuning, dan usaha yang akan saya jalankan tersebut saya beri nama Warning atau Warung Nasi Kuning. Jadi, adapun visi misi dan tujuan saya membuat usaha ini, yang pertama, visi menciptakan sebuah usaha bisnis yang mudah diterima masyarakat dan semua kalangan, terutama mahasiswa dan rakyat. Misi yang pertama, memberikan cita rasa yang nikmat. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, memberi harga yang murah dan mampu dijangkau semua masyarakat. Adapun tujuan yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, berlaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Nah, adapun rencana usaha yang akan saya jalankan, yang pertama, rencana jangka pendek. Usaha nasi kuning yang saya rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk masa depan. Yang kedua, ada rencana jangka menengah. Usaha ini pasti akan saya kembangkan demi mewujudkan keinginan untuk mempunyai penghasilan sendiri serta ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk berkelanjutannya usaha. Pelanggan ialah raja, maka dari itu kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Tidak lupa pula rajin melakukan promosi usaha, baik dari mulut ke mulut, media online, dan lainnya. Yang terakhir ada rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, saya akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha saya. Tidak lupa pula saya membangun jaringan. Dengan ini bertujuan membangun warung makan maupun franchise agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang kuliner di Indonesia. Selanjutnya, saya menganalisis pasar dan pemasaran untuk usaha Warning. Yang pertama, ada target penjualan. Usaha ini berlokasi di tempat strategis dan di daerah kos-kosan mahasiswa sekitar kampus. Tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha saya ini mudah untuk dikenal. Nah, adapun strategi pemasaran yang dapat saya lakukan, yang pertama ada media banner. Promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Yang kedua ada media internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti Facebook, Twitter, Instagram,
dan lain sebagainya. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha saya. Selain itu, saya akan menggunakan kerjasama dengan Grab dan Gojek agar makanan saya tersedia di GoFood dan GrabFood. Yang ketiga, dengan cara membuka cabang. Dengan cara membuka cabang ini, produk saya akan lebih dikenal dan dalam jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini dapat memperluas usaha nasi kuning dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambahkan pendapatan serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mempekerjakan karyawan yang baru. Dalam membuka cabang, saya akan membutuhkan waktu yang sedikit panjang karena saya harus mempersiapkan finansial yang lebih banyak dan matang. Yang keempat, ada pengembangan produk. Pengembangan produk di usaha saya dapat menambahkan varian untuk dipasarkan di kantin kampus maupun di pasar-pasar. Nasi kuning serta lauk ayam yang dikemas dalam wadah sekali pakai dan kami beri label serta sendok dengan porsi yang cukup untuk mengganjal lapar dan cocok dimakan kapanpun. Yang kelima, ada melakukan promosi. Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang saya tawarkan, saya melakukan cara seperti setiap pembelian hari Jumat akan gratis es teh serta pembelian nasi kuning dengan varian apapun. Adapun bahan dasar dari nasi kuning, yang pertama 250 gram beras, 2 ruas kunyit, 2 batang serai, 1 lembar daun salam, 1 siung bawang putih, 200 ml santan instan, air secukupnya, dan yang terakhir garam sesuai selera. Nah, jadi pembuatan nasi kuning ini cukup gampang. Yang pertama, saya melakukan pencucian beras dengan bersih. Yang kedua, saya mencampurkan semua bahan yang saya sudah siapkan seperti bawang putih yang sudah dihaluskan, 2 batang serai yang sudah digeprek, daun salam, dan garam secukupnya serta santan secukupnya. Dan air juga tidak lupa, dan dimasak di rice cooker hingga matang. Adapun produk yang saya tawarkan memiliki harga yang sama dari varian yang diinginkan oleh konsumen. Adapun daftar harga yang saya terapkan adalah sebagai berikut. Yang kedua, ada modal. Bagi pelaku usaha, penting bagi kita untuk memperhitungkan modal awal yang akan kita jalankan, karena modal adalah satu aspek penting dalam memulai bisnis. Usaha yang akan saya jalankan modalnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada rencana pendapatan. Rencana pendapatannya seperti ini. Demikian presentasi usaha yang akan saya jalankan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan pada intinya, bisnis adalah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen dan bisnis lainnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.